Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Nabila dengan NIM 19016077. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai cara atau langkah-langkah dalam membuat sebuah puisi. Secara makna, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga dikenal sebagai seni tertulis yang isinya merupakan ungkapan pikiran, perasaan, serta mengandung pesan dan bahasanya yang indah. Dalam proses pembuatan puisi, seorang penyair menggunakan bahasa yang penuh makna dan sistematis. Biasanya puisi akan lebih mudah dibuat jika melibatkan unsur perasaan atau emosi yang ada dalam diri, sehingga untaian katanya dapat lebih bermakna dan disampaikan secara baik kepada pembaca. Dalam proses pembuatan puisi, seorang penyair menggunakan bahasa yang penuh makna dan sistematis. Biasanya, puisi akan lebih mudah dibuat jika melibatkan unsur perasaan atau emosi yang ada dalam diri, sehingga untaian katanya pun dapat lebih menyentuh dan menggugah perasaan bagi siapa saja yang membacanya. Puisi memiliki beragam jenis. Namun pada umumnya puisi dibagi menjadi 3 jenis. Di antaranya yaitu puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Oke, baiklah. Yang pertama yaitu ada puisi lama. Puisi lama merupakan puisi yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Sehingga puisi ini cenderung memiliki aturan dan makna yang sering digunakan pada saat upacara adat. Puisi ini terbagi menjadi beberapa jenis, seperti pantun, talibun, syair, dan gurindam. Selanjutnya yaitu ada puisi baru. Puisi baru diartikan sebagai sebuah karya sastra yang mengungkapkan perasaan serta pikiran yang menggunakan bahasa dengan memperhatikan irama, matra, penyusunan lirik, hingga makna di dalam puisi tersebut. Puisi baru ini memiliki beberapa ciri-ciri seperti menggunakan puisi 4 seuntai, tiap barisnya atau sebuah gatra yang terdiri dari 4-5 suku kata. Yang ketiga yaitu ada puisi kontemporer. Puisi kontemporer adalah puisi yang selalu berusaha menyesuaikan perkembangan zaman atau keluar dari ikatan konvensional. Umumnya jenis puisi ini tidak lagi mementingkan irama serta gaya bahasa seperti puisi lama dan puisi baru. Adapun klasifikasi puisi kontemporer yaitu meliputi puisi konkret, puisi lama, dan puisi membeling atau puisi yang tidak mengikuti aturan umum. Setelah kita memahami jenis-jenis puisi, tentu saja kita juga harus mengetahui atau memahami apa saja ciri-ciri puisi secara umum. Ciri-ciri puisi secara umum yang pertama yaitu ada penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris, bukan berbentuk paragraf seperti prosa, dialog, dan naskah drama. Dan yang kedua yaitu ada diksi yang digunakan dalam puisi biasanya sangat bersifat kiasan, padat, dan indah. Yang ketiga yaitu penggunaan majas pada puisi ini sangat dominan. Yang keempat yaitu pemilihan diksi atau pemilihan kata yang digunakan sangat mempertimbangkan adanya rima dan persajakan. Yang kelima yaitu setting, alur, dan tokoh dalam puisi tidak begitu ditonjolkan dalam pengungkapannya. Dari ciri-ciri puisi secara umum tersebut dapat kita pahami bahwasanya dalam puisi juga memiliki unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya ini apa saja sih? Yang pertama yaitu ada kata. Unsur utama maksudnya yaitu kata ini menjadi unsur utama dalam terbentuknya sebuah puisi. Pemilihan kata yang tepat sangat menentukan kesatuan dan keutuhan unsur-unsur yang lainnya. Yang kedua yaitu ada lirik atau baris. Lirik atau baris ini menjadi unsur penting puisi berikutnya. Sebuah lirik bisa berupa satu kata saja, atau bisa berbentuk frase, atau bisa pula seperti sebuah kalimat utuh. Pada puisi lama jumlah kata dalam sebuah lirik biasanya 4 buah. Tapi pada puisi baru tidak ada batasannya.
Selanjutnya yaitu ada bait. Nah, bait adalah sebuah kumpulan larik atau baris yang tersusun harmonis. Nah, pada bait inilah biasanya ada kesatuan makna. Pada puisi lama, jumlah larik dalam sebuah bait biasanya terdiri dari 4 buah. Nah, akan tetapi pada puisi baru tidak dibatasi. Nah, selanjutnya yaitu ada bunyi. Biasanya unsur bunyi dalam penyusunan dan pembacaan puisi ini dibentuk oleh 2 faktor, yaitu rima atau sajak dan irama atau ritme. Nah, rima atau persajakan ini merupakan bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam melarik dan bait. Nah, selanjutnya irama atau ritme ini diartikan sebagai pergantian tinggi rendahnya atau panjang pendeknya dan keras lembutnya ucapan bunyi. Selanjutnya yaitu unsur terakhir dari sebuah puisi yaitu makna. Makna merupakan unsur yang mengandung tujuan dari pemilihan kata, pembentukan lirik, dan bait. Nah, makna bisa menjadi isi dari pesan puisi tersebut. Nah, selain unsur-unsur tersebut, tentu saja kita juga harus memahami struktur fisik puisi dan juga struktur batin puisi. Nah, struktur fisik puisi atau disebut juga sebagai metode puisi. Apa aja sih struktur fisik dari puisi? Yaitu struktur fisik dari puisi ini terdiri dari 6 struktur. Yang pertama yaitu ada tipografi, yang kedua ada diksi, yang ketiga ada imaji, yang keempat ada kata konkret, yang kelima gaya bahasa, dan yang keenam rima atau irama. Nah, selain dari struktur fisik puisi tersebut, ada juga struktur batin puisi. Nah, struktur batin puisi ini diartikan sebagai hakikat puisi. Apa saja sih struktur batin puisi ini? Nah, struktur batin puisi ini yang pertama yaitu ada tema, yang kedua yaitu ada rasa, yang ketiga yaitu ada nada, yang keempat yaitu ada amanat atau tujuan. Nah, setelah kita memahami pengertian puisi, jenis-jenis puisi, unsur puisi, serta struktur puisi, maka kita akan sangat mudah dalam membuat sebuah puisi. Nah, mungkin banyak yang berpikir bahwa sepertinya membuat puisi itu mudah. Nah, namun pada kenyataannya banyak yang harus diperhatikan agar puisi yang kita buat dapat menarik saat dibaca dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, apa aja sih langkah-langkah dalam membuat sebuah puisi? Nah, yang pertama yaitu tentukan tema dan judul. Pertama, pilihlah satu tema yang kita inginkan sebagai acuan dalam membuat puisi agar puisi kita lebih menarik. Nah, tema puisi tentunya sangat beragam ya. Jadi sebisa mungkin kita memilih tema yang benar-benar menarik untuk kita. Nah, setelah menentukan tema, langkah selanjutnya yaitu kita menentukan judul yang berpacu pada tema yang sudah ditentukan. Misalnya kita menentukan temanya tentang persahabatan atau kesetiaan. Nah, langkah kedua yang perlu kita perhatikan yaitu pada penggunaan diksi dan rima. Cara membuat puisi selanjutnya yaitu memperhatikan diksi dan rima. Nah, diksi ini berarti pilihan kata yang selaras dan memiliki makna di setiap baitnya. Nah, setelah kita menentukan tema dan memilih diksi yang tepat, maka tidak akan lengkap ya kalau kita tidak memilih majas yang tepat dalam penulisan puisi kita. Nah, agar kita mudah untuk memilih majas atau memilih penggunaan diksi yang tepat, maka kita bisa membandingkan karya sastra dari pengarang yang satu atau membandingkan dengan karya sastra dari pengarang yang lainnya. Nah, setelah kita membandingkan karya sastra puisi tersebut, maka akan mudah bagi kita dalam menimbulkan inspirasi dalam penulisan sebuah puisi. Nah, setelah menentukan tema, menentukan pilihan kata dan pemilihan majas, maka langkah selanjutnya yaitu kita dapat membuat sebuah kerangka puisi sesuai dengan gaya penulisan kita. Nah,
Judul yang kita ambil pun harus sesuai dengan tema yang kita pilih pula. Nah, jadi sudah paham ya bahwasanya untuk menulis sebuah puisi kita harus memahami dulu pilihan kata seperti apa dan pilihan baca seperti apa yang akan kita tuangkan dalam sebuah karya tulis kita. Nah, dari beberapa langkah-langkah membuat puisi tersebut dapat saya simpulkan bahwasanya sebelum kita ingin memulai menulis sebuah puisi, maka kita pahami dulu apa itu puisi dan apa saja unsurnya dan apa saja strukturnya. Nah, setelah kita memahami tersebut, maka kita akan mudah untuk menulis sebuah puisi. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.